Luar biasa. Oh, kita joget lagi yuk. Ayo Pak, joget Pak. Haripo, Bang. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang rusak dia hiburi. Orang-orang yang rusak dia beneri. Lagi Pak, Bang. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Come on. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang rusak dia hiburi. Orang-orang yang rusak. Yang rusak dia beneri. Dari sorga dia datang ke dunia. Buat apa? Buat ngampunin dosa umat manusia. Bener banget. Yang percaya tak bakal ditinggali. Tuhan Yesus. Baiknya luar biasa. Ditawarin, Tuhan Yesus tawarin jalan masuk ke sorga. Masuk ke sorga, Dia tawarin Yesus tawarin. hidup kekal selamanya. Bosen. Kita joget sama-sama lagi. Haleluya. Mana jogetnya? Asik. Joget buat Tuhan luar biasa. Come on. Mari. Woo. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Asik, Dia datang asik. buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hiburi. Apa lagi? Orang-orang yang rusak dia Lagi beneri. nyong. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Bener Dia datang banget. buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hiburi. Apa lagi Pak? Orang-orang yang rusak dia beneri. Wow. Dari sorga dia datang ke dunia. Buat ngampunin dosa umat manusia. Yang percaya tak bakal ditinggali. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Diapain? Dia tawarin Tuhan Yesus tawarin. jalan masuk ke sorga. Dia tawarin Tuhan Yesus tawarin. hidup kekal selamanya. Musik lagi deh. Ah, joget lagi yuk. Asoy. Joget sama babe di sorga. Sukacita. Asik. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Bener Dia banget. datang buat tebus Buat dosa tebus dosa kita. Orang-orang Orang-orang yang susah hiburi. dia hiburi. Orang-orang yang rusak dia beneri. Bener banget. Yesus baiknya luar biasa. Asik, Dia asik. datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hiburi. Apa lagi? Orang-orang yang rusak dia beneri. Asik dari mana? Dari sorga dia datang ke dunia. Buat apa? Buat ngampunin dosa umat manusia. Bener banget. Percaya tak bakal ditinggali. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Dia tawarin Yesus tawarin. jalan masuk ke sorga. Masuk
Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin sebagian sudah mengenal saya. Saya sudah cukup lama kalau di Fokus ini. Dulu waktu masih tinggal sama Dr. Suradi di Jalan Pegangsaan itu. Pak Joko tahu, Pak Joko ada kali kita kenal beliau sekitar 30 tahun ke atas, 30 tahun lebih ya. Cuma kita bangun hubungan kembali, kenal kembali di Tamrin City itu beberapa tahun lalu lah. Kita lama sekali berpisah. Ya tetapi ya puji Tuhan lah, saya nama asli saya namanya Muhammad Ali T. Junaidi ya, Agi. Tetapi saya sudah dibaptis tahun 99. Saya 2 kali dibaptis. Yang pertama saya dibaptis oleh almarhum Pendeta Matius. Waktu itu masih tinggal sama Dr. Suradi. Sesudah beliau pergi, saya cuma perdalam Injil sama Pak Suradi, Pak Matius, Pak Litik pada masa itu, dan Pak Purnama nggak sempat ngajar, tapi Pak Purnama ya sebagai pemberi arahan atau nasihat pada masanya. Habis itu waktu itu saya belum masuk sekolah Alkitab. Sesudah beliau berangkat ke Amerika, saya masih kerja. Terus habis itu kenallah dengan seorang pendeta dari organisasi GPDI, yaitu Bapak Pendeta Ahamandi. Lewat itulah bimbingan beliau, saya disuruh masuk Alkitab. Disuruh masuk sekolah Alkitab, maksudnya maaf. Di STT Agape Lampung. Lebih kurang ada sekitar 4,5 tahun saya di sana. Ya sesudah dari sanalah saya disuruh bantu pelayanan di Gereja Ketapang sampai saat sekarang. Saya juga punya pelayanan di daerah Muria juga ada, walaupun tidak besar, tetapi itu semua untuk hormat bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saya dilahirkan di kota Sabang. Di Sabang sebenarnya di daerah, ya kalau sekarang itu tempat turis, daerah situ, daerah Desa Ibu. Saya daerah situ lahir, tapi dibesarkan di daerah Lampase, Pandace. Saya perjalanan kenal Yesus itu sangat panjang. Sebelum saya masuk dalam firman, saya kasih sedikit kesaksian singkat. Saya kenal awal dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ingin coba-coba. Awalnya sesudah saya tamat sekolah dasar, tamat sekolah MTS, terus sekolah madrasah aliyah, terus sempat maaf kata ya di pasang tren walaupun tidak lama. Habis itu saya kabur ke Medan. Medan juga zaman itu ya sekitar tahun-tahun 88 ya, 88 87. Naik mobil bukan bus, saya naik truk, nggak ada duit, truk yang bawa sapi ke Medan. Sampai di Medan ketemulah di Pasar Merah, kan banyak orang-orang dari sana, dari Aceh. Kalau Bro Ali pasti tahu, Bro Ali kan dari sana, dari Sigli dia. Nah, terus dari situlah saya bantu saudara dagang di sana dan seterusnya. Kenal awalnya itu dengan namanya Mahmud. Nah, beliau adalah juga orang dari Aceh. Awalnya dia cerita sama saya, Yesus juru selamat kita, Yesus Tuhan dan sebagainya. Saya bilang kamu murtad, kamu kafir. Saya bilang, ya memang saya nggak bisa salahkan, saya sudah diajar seperti itu. Terus habis itu saya bilang sama Pak Mahmud, kamu nanti jadi kera neraka, saya bilang. Ya. Habis itu lambat lama bertahun-tahun, dari tahun 87 jangan salah itu sampai sekitar tahun 89 baru saya ingin tahu, dikasih sebuah buku almarhum Pak Amran Amri, buku tipis kesaksian. Dari situ saya baca awalnya. Habis itu saya bilang, masa seorang yang mengerti agama Islam mau murtad? Kan itu kan masuk neraka nanti kan. Masuk neraka bukan lagi masuk neraka yang biasa, di lapisan ke-7. Karena di sana kan ada tingkatan pemanasannya.
Jadi ini jangan, kalau boleh YouTube jangan sampai juga masuk keluar, karena saya punya teman sering komunikasi dulu sama saya, namanya Dedi Saputra. Sekarang lagi di Aceh, lagi bermasalah dia. Kita harus doakan dia. Nah, sekarang kayaknya udah mau masuk masa sidang sih, saya lihat perkembangannya sih, puji Tuhan bagus. Cuman nanti kalau sudah bukan lagi kita berharap tidak ada masalah di dalam ya. Kita doakanlah supaya dia kuat. Tetapi itulah kurang hikmat tadi saya bilang. Nah, terus sesudah itu saya tidak percaya. Saya bilang sama Pak Mamun, nanti kalau kita percaya Yesus, kita ditempatkan di neraka yang paling bawah, saya bilang. Jadi kita kalau di dalam sana, walaupun kita mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah aja sudah masuk surga gitu loh. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi habis itu ketemu lalu lalang, sering ketemu di pasar, dia sering bicara-bicara. Habis itu disitulah lambat laun dengan buku itu ketemulah dengan Dr. Suradi. Awal itu saya masuk gereja mana-mana aja saya mau lihat. Masuk ke gereja HKPP malah saya tidak tahu apa-apa. Apa yang diomong saya nggak tahu itu. Walaupun istri saya buru Batak, istri saya buru segala-galanya. Saya menikah sesudah jadi hamba Tuhan. Kenal dia pun dalam pelayanan. Dia melayani temannya, dulunya latar belakang Muslim juga, akhirnya percaya sampai baptis sama Pak Matius. Jadi puji Tuhan, sampai saat ini masih di dalam ladang Tuhan ini berkat doa-doa saudara, berkat doa-doa teman-teman semuanya. Walaupun tantangan sangat besar bagi keluarga, bagi sesama, bahkan dalam pelayanan pun banyak sekali, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu besar, Tuhan yang maha baik. Kita menyembah Dia yang hidup, bukan menyembah yang tidak hidup. Enggak bisa masuk lebih dalam, nanti repot. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena sekarang ini kalau kita lihat keadaan dunia yang begitu bergejolak, baik tentang perang dan sebagainya, kalau kita lihat memang itu adalah penggenapan firman Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan beserta. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta kita. Amin. Kalau kita lihat sekarang, itu jelas kok firman Tuhan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tetapi itu belum apa-apa, belum kesudahan. Ada kelaparan, gempa bumi dan sebagainya. Kalau kita lihat baru-baru ini juga, awal tahun lalu kemarin bagaimana di Aceh juga bencana yang begitu besar lagi. Dan sekarang perang-perangan sebagainya, ekonomi macam-macam kita lihat peningkatannya luar biasa. Tetapi Tuhan ada bersama orang percaya dan bersama anak-anak Tuhan selalu dipelihara. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya ingin membacakan 2-3 ayat, yaitu di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41. Langsung saya masuk aja ke ayat yang ke-10. Jadi di sini bagaimana pesan penghiburan Tuhan kepada bangsa Israel yang mengalami masa pembuangan di Babel dengan yang luar biasa kesengsaraannya dan penderitaannya. Kalau kita lihat dalam latar belakang, ya ini Pak Arif lah dengan Pak Fadil lah yang ini paling dalam. Ini beliau kan doktor soalnya. Ya, kan? Tetapi di sini kalau kita lihat bagaimana pembuangan itu, penderitaan, tertekan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan datang kepada seorang nabi besar, yaitu Nabi Yesaya, untuk menyampaikan kepada umat Tuhan. Bahkan firman ini juga datang kepada kita pada saat ini, karena keadaan kita kalau kita lihat gejolak ekonomi kelihatan mungkin di atasnya baik-baik saja. Tetapi kalau kita masuk lebih lagi, kita perhatikan, mungkin bapak-bapak di sini ada yang ekonom pasti tahu. Di dalam itu kalau kita lihat luar biasa. Tetapi bagi orang percaya, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Kalau kita lihat sekarang orang mengeluh minyak,
Satu barel sekarang di atas 100 US dollar. Dulunya cuma 50 sekian. Harga dolar sekarang hampir di atas 17.000. Kalau sempat naik ke 20.000, kembali lagi ke zaman masa beberapa tahun silam. Tetapi kita tidak perlu takut. Ada Tuhan berserta saudara dan saya. Amin. Kalau toh kita dipanggil juga masuk surga. Haleluya. Endingnya orang percaya tempatnya kekal, bukan di tempat yang binasa. Saya akan bacakan begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Di sini kalau kita lihat ada beberapa bagian di dalam ayat ini, kita perhatikan. Saya sudah membaca keseluruhan, tetapi saya lihat kenapa ayat ini ditekankan kepada bangsa Israel pada masanya, bahkan kepada kita sekalian masih berlaku. Firman Tuhan sampai saat ini masih relevan dari awal sampai akhir. Walaupun kalau kita memperhatikan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan seterusnya banyak menceritakan tentang sejarah, tetapi itu adalah firman Tuhan. Apa yang diceritakan pun akan tergenapi, karena firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Allah. Karena dia berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, janganlah kita takut, aku menyertai engkau, janganlah kamu bimbang, aku ini Allahmu. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita ini, kenapa dikatakan kita jangan takut? Karena manusia ini sering merasa kegelisahan dan ketakutan, itu manusiawi, tidak pernah lepas daripada itu, karena kita hidup di dalam daging. Tetapi roh yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, karena di dalam surat Yohanes dalam surat 1 Yohanes, jangan salah, pasal 4, di sana dikatakan roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh itulah yang membuat kita hilang rasa ketakutan, karena roh itu adalah Allah sendiri. Kita bukan menyembah Allah di atas gunung, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Bukan menyembah Allah di tempat yang jauh, kita menyembah Allah di dalam pribadi kita, di dalam roh. Roh itu yang menyertai saudara dan saya. Roh itulah yang membangun hidup kita, yang membuat kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan. Karena kekuatan kita boleh kita punya segala sesuatu. Pada beberapa bulan yang lalu ketika bencana di Aceh Teming, saya punya teman di sana. Dia punya usaha di daerah Kuala Simpang. Boleh dikatakan memang tokonya sih tetap utuh, tetapi barangnya semua ludes, nggak ada yang bisa dipakai satupun, habis. Itu ada 3 pintu dia punya usaha, habis semuanya. Ada toko kain, ada beberapa jenis ya, kelontong untuk distribusi dan macam-macam alat. Tetapi semuanya habis. Dia bilang modal yang ada cuma ada di bank. Dia bilang bagaimana? Saya bilang begini, kamu berdoa, kita kan orang percaya, kita kan anak Tuhan. Makanya di sini kalau kita lihat kepada firman Tuhan, apapun yang kita punya tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya roh kita bersama dengan roh Tuhan. Amin. Karena roh kita roh kecil, roh Tuhan roh besar. Roh itulah yang menghidupkan setiap pribadi saudara dan saya. Jadi di sini kalau kita lihat, aku akan meneguhkan, memberikan kita kemampuan. Makanya kenapa kita lihat kalau dia di kitab Yosua pasal pertama, Musa mengatakan kepada Yosua, teguhkanlah hatimu dan kuatkanlah hatimu, karena engkaulah yang dapat memimpin bangsa ini ataupun membawa bangsa ini kepada kemenangan. Jadi di sini dikatakan dengan kanan tanganku akan membawa kemenangan. Jadi di sini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan jangan takut aku menyertai engkau adalah pernyataan Tuhan utama untuk supaya kita jangan gentar dalam menghadapi apapun. Ya, saya sudah katakan dari awal, kelihatan di luar itu baik-baik,
Tetapi kita masuk lebih dalam, disitulah kita lihat lebih rusak dan sebagainya. Baik sisi manapun, tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah melepaskan saudara dan saya sebagai orang percaya. Makanya dikatakan karena kita tidak sendiri, karena ada penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian terakhir, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Baik kepada orang yang mewartakan kabar baik atau kepada bapak-bapak atau kepada ibu rumah tangga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bimbang. Sebab inilah Allahku yang menyertai. Dan perjanjian Dia adalah Allah yang pribadi dan peduli ke dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana Dia peduli? Kalau kita dalam keadaan lemah, kita tahu ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan ataupun kita lemah dalam iman kita, kita berdoa, di situ kita dapat kekuatan. Contoh, kalau kita lihat Dia selalu menyertai dan memberi kita jalan, memberi kita kekuatan. Roma 8 ayat 28. Aku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ada syarat di sini, kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saudara dan saya. Kasih Kristuslah yang membuat kita mampu untuk menghadapi rintangan. Bisa mengampuni, bisa membuat segala sesuatu kepada sesama kita dengan baik. Karena ada kasih. Karena yang terbesar di antara semuanya kita semua sudah paham, kita semua sudah tahu. Kasih. 1 Korintus 10 ayat 13. Kasih. 1 Korintus. Iya, benar. Kasih yang terbesar. Lain semuanya akan lenyap, tetapi kasih itu kenapa kekal? Tadi kita nyanyi. Kita semua manusia rusak, maaf ya saya bilang. Rusak di mana kita? Mungkin kita dilahirkan baik-baik saja. Kalau kami dilahirkan, ada beberapa teman-teman kami kita ini kebanyakan yang dilahirkan nggak kenal Tuhan sama sekali. Manusia yang rusak boleh dikatakan, tetapi Tuhan membenahi hidup kita. Tuhan mengangkat kita menjadi umat ketebusannya. Makanya kalau kita lihat dalam surat Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9, kita sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jangan kita kembali lagi, haleluya. Nah, ini kalau kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan masalah, kita ikut kompromi. Di dalam Kristus kita tidak ada yang dosa kecil besar, sama besar kecil. Nggak ada dosa putih, dosa hitam. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nggak ada yang abu-abu. Ya itulah hebatnya Tuhan kita. Tetapi itulah kita dikuduskan dalam hati dan pikiran kita oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi yang ketiga dikatakan, aku meneguhkan bahkan menolong engkau. Janji tindakan nyata Allah itu untuk memberikan kekuatan dan bantuan di dalam segala kemasalahan hidup kita. Kalau kita lihat surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di sana di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku menyediakan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan sesuai keyakinan, sesuai hidup kita di dalam Kristus. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuh, semua diberi. Tetapi syaratnya kita harus bertindak sebagaimana kapasitas kita masing-masing. Tidak ada yang datang dengan sendirinya semerta-merta, tetapi semuanya ada proses dalam hidup saudara dan saya. Dan seterusnya dikatakan yang keempat, tangan kananku yang membawa kemenangan. Simbol kekuasaan atau otoritas Allah atau otoritas Tuhan, ya. Kekuasaannya itu otoritasnya dan perlindungannya dan menjamin kemenangan di atas hidup kita. Apalagi baru-baru bulan lalu kita memperingatkan, ya bulan inilah bukan lalu, memperingatkan tentang hari kebangkitan. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia saja hidup kita. Tetapi kita bersyukur, Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang akan turun lagi dari surga membawa kita semua bersama dengan Dia. Makanya ini ada
bapak-bapak kita itu, dokter-dokter kita itu yang luar biasa. Wallahu yandila fikum Isa ibnu Maryam hakaman adlan, pasti beliau ini melotok. Ya, saya percaya itu, apalagi Pak Arif itu orang yang luar biasa, belajarnya di Mesir berapa lama, Pak. Tetapi ya kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur untuk terus dapat menerangi, menjangkau jiwa bagi kerajaan surga, khususnya di Indonesia. Karena Indonesia ini banyak yang belum mengenal Tuhan. Tahu Yesus Tuhan, tetapi kalau kita tawar tentang keselamatan, tunggu dulu kalau Yesus. Kalau kita tanya mau selamat, semua orang juga mau selamat. Nggak ada yang nggak mau selamat. Tetapi lewat keselamatan itu melalui Mesias nggak ada yang mau. Tetapi Alkitab mencatat Kisah 4 ayat 12, tiada nama lain yang diberikan kepada anak manusia. Hanya di dalam Dialah kita diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kenapa dikatakan Dia menjamin kemenangan saudara dan saya? Karena kita lebih daripada pemenang. Lebih. Bukan menang yang biasa-biasa, tetapi lebih daripada. Lewat apa? Lewat iman kita kepada Tuhan. Oh, kadang-kadang kalau orang luar melihat, saya pernah ditanya, saya melayani orang kaya, orang Buddhis. Bapak sendiri berapa tahun yang lalu itu belum punya apa-apa. Ya sekarang ya puji Tuhan lah, sudah ya belum punya apa-apa juga, yang punya cuma Tuhan. Ya. Tetapi waktu itu ditanya, Bapak naik apa? Naik sepeda motor, kok kebasahan, dia tanya. Masa bicara yang punya surga punya bumi, masa Bapak sendiri nggak punya? Tetapi tunggu waktunya. Sesudah saya punya, saya datang, saya sudah punya. Saya bilang, tapi kan bukan milik saya, juga milik Tuhan, saya bilang. Makanya saya bilang, kadang-kadang orang dunia melihat apa yang ada pada kita. Tetapi Tuhan melihat hati dan kita, bagaimana hidup kita bersama dengan Dia. Itulah dunia. Dunia itu kalau dia melihat ya penampilannya, bagaimana hidupnya, merasa bagaimana, itu cepat. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat itu. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk menunjang pelayanan, menunjang segala bidang dalam kita menjalankan kegiatan kita masing-masing. Makanya dikatakan di sini, saya ulang kembali, yang keempat dikatakan, tanganku membawa engkau kemenangan dalam kekuasaan dan perlindungan dan kemenangan di atasnya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sana dikatakan tidak ada melebihi daripada pencobaan itu tidak melebihi daripada kekuatan manusia. Karena sebelum kita diizinkan itu terjadi, Allah terdahulu kita memberi kemampuan untuk menanggulangi apa masalah yang kita hadapi. Tetapi lewat mana kalau kita ada persekutuan pribadi dengan Dia? Amin. Kalau enggak, siapa yang menolong saudara? Enggak ada yang bisa menolong saudara. Orang menolong kita cuma sementara. Tetapi ketika, apalagi ini baru-baru ini kita memperingatkan dia naik ke surga, dia akan mencurahkan roh. Roh itulah yang membuat kita mampu. Penolong. Roh itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena dia adalah roh itu sendiri. Orang kan nggak percaya, kenapa? Mungkin kalau ini saudara-saudara kita, Pak Aliuddin dan teman-teman sering menghadapi di lapangan ya. Pertanyaan kenapa Yesus disebut Tuhan, kenapa Yesus disebut anak Allah. Beda kan anak Allah Yesus dengan anak Allah kita. Saya pernah ditanya, dulu waktu almarhum Pak Mukoginta masih hidup, itu Pak Firman, itu sahabat saya. Saya sebagai konselor di Bumi Asih Group, beliau sebagai koordinator dan salah satu direksi beliau. Sekarang hamba Tuhan beliau melayani di GBI Pak Niko di Senayan City. Ya. Jadi di situ kalau kita lihat itu tahun 2008 kita bergabung dengan Asih Group sampai Asih Group meninggal. Sekarang udah meninggal. Pak Firman udah meninggal. Sekarang yang punya hidup anak-anaknya, dia aja sudah dipilot yang ada di Matramaraya itu. Ya puji Tuhan. Tetapi itulah kalau kita lihat ya, kalau kita ada bersama dengan Tuhan,
Kita mampu menghadapi segala sesuatu bukan oleh kuat gagah, tetapi karena Tuhan mengatakan sebelum kita dicobai, kita sudah diberikan kemampuan untuk menanggulangi masalah yang kita hadapi. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang hidup ini kan soal makan dan minum kalau kita lihat di Injil Matius. Soal makan, soal minum, soal pakaian dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kadang-kadang kita berlalu-lalu sampai kita jadi stres, jadi sakit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita sudah diselamatkan, kita sudah punya pegangan yang kuat. Amin. Jangan kita memegang mungkin apa yang kita punya di saldo dan sebagainya, tapi kita pegang Yesus. Itu tetap Tuhan Yesus jaga harta kita. Kadang-kadang kita lebih makanya kalau saya mau katakan kan, ada surat di surat Paulus di surat Kolose pasal yang ketiga, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Kadang-kadang kita tidak terasa menjadi menyembah segala sesuatu karena mungkin apa yang kita sayang itu melebihi daripada Tuhan. Makanya dikatakan kenapa Paulus menekankan kepada orang-orang yang ada di yang ada di Kolose. Suruh matikalah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Memang kita masih hidup di dunia kok. Masih butuh semuanya. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus, dimaksud oleh firman Tuhan, jangan pikiran kita itu diikat oleh keinginan dunia. Karena dunia ini kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam kebinasaan. Kita ini orang yang menang bersama dengan Kristus walaupun kita ada dalam dunia. Amin. Apapun yang terjadi, Alkitab sudah menjelaskan kok, hidup ikut Kristus memang penderitaan. Tetapi endingnya itu indah bersama dengan Tuhan. Memang dunia tidak menjanjikan kita baik-baik saja. Orang kaya juga saya kenal beberapa hidupnya menderita. Mungkin uangnya nggak berseri tapi menderita. Nggak bisa makan lagi, uangnya banyak. Nggak bisa makan yang bagus-bagus, yang enak-enak. Ya karena itulah Tuhan izinkan ya supaya kita menyadari segala sesuatu bukan datangnya dari kita, tetapi datangnya dari Dia. Makanya Tuhan menekankan beberapa bagian ini di dalam Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10 ini ada 4 dikatakan, yaitu jangan kita takut karena Allah menyertai kita, jangan kita bimbang sebab Ia Allah kita, jangan kita memegang teguh Dia adalah penolong kita. Ya, dengan tangan kanannya Dia membawa kita kepada kemenangan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena waktu saya cuma 30 menit, masih ada 10 menit lagi, masih ada 15 menit lagi mungkin ya. Saya ingin melihat di dalam Injil bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pun sebagai manusia pasti rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir. Itu manusiawi, kita nggak bisa sangkal itu. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam Injil Markus, kita melihat, kita membandingkan apa yang dikatakan oleh Yesaya, kenapa jangan takut ditekankan kepada orang Israel. Jangan takut juga kepada murid-murid. Tapi murid-murid tetap aja, padahal bersama-sama dengan Tuhan, tapi dia tidak percaya sama Tuhan. Maaf kata, saya mau cari dulu di mana ya. Injil Markus pasal yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, Injil Markus pasal 4 ayat 36 sampai ayat yang ke-40 sampai ayat 41. Begini bunyi firman Tuhan, angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita meninggalkan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia.
Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebelum di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan mengherdi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di sini kalau kita ngambil satu petik pelajaran, ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berdoa, kita sudah melakukan segala sesuatu, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi ketika dihadapkan dengan persoalan hidup, di sini kalau kita lihat, Yesus bukan karena topan itu dia bangun ketika dia murid-murid berteriak. Karena teriak mereka lah Yesus tergerak hatinya untuk menolong dia, ya, untuk menolong mereka. Jadi di sini kalau kita lihat, walaupun kita selalu ada bersama-sama, tapi saat-saat tertentu kita menjadi takut, bahkan sangat takut, dikatakan. Ya, ia berkata kepada mereka, ayat yang ke-40, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sesudah takut, tidak percaya lagi dikatakan. Siap. Sesudah takut, tidak percaya lagi dikatakan. Berarti bersama-sama dengan Tuhan, tapi dia tidak percaya, takut. Begitulah diingatkan kepada kita, supaya kita apapun yang terjadi, kita tetap memegang janji-janji Tuhan. Mereka menjadi sangat takut. Mereka menjadi sangat takut. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, bagaimana Yesus itu sebelum disalib, waktu dia di Taman Getsemani, sampai peluhnya menjadi darah. Begitu ketakutan. Yang ketakutan itu yang manusiawi itu. Karena Yesus memang manusia 100%, Allah 100%. Kita, di dalam kita ada Roh Kudus yang membuat dia itu tidak akan takut, tetapi daging ini yang membuat kita lemah. Makanya ada ayat yang mengatakan roh penurut, daging itu lemah. Daging itulah yang harus kita lawan dengan kuasa Roh Kudus supaya kita mampu, supaya kita menghilangkan ketakutan itu. Makanya dalam Lukas pasal 22 ayat 44 dikatakan sangat takut sampai peluhnya menjadi darah. Itulah firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, apapun yang terjadi, kita jangan takut, karena Tuhan beserta saudara dan saya. Ya. Yang terakhir, firman Tuhan Roma pasal pertama ayat 17. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Orang benar kita ini hidup oleh iman. Amin. Oke, firman Tuhan sekian, karena waktu kita sangat terbatas.